COVID-19 di Indonesia belum usai. Pemerintah kembali melaporkan adanya penambahan kasus harian COVID-19, angka kematian, angka kesembuhan, dan jumlah pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit. Data dari Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 hingga Jumat 21 Mei 2020. Indonesia disebut menjadi epicentrum baru penyebaran virus corona di Asia setelah kasus harian yang dilaporkan melampaui India. Terbaru 56.757 kasus baru dilaporkan pada Kamis 15 Juli 2021 melampaui India dengan 41.854 kasus. Media asing pun mulai menyoroti kondisi Indonesia saat ini. Epidemiolog Universitas Sudah 6 negara besar menutup pintu perjalanan dari Indonesia, diantaranya Singapura, Uni Emirat Arab, hingga Eropa. Awal tahun 2020, Indonesia mulai terserang penyakit corona yang disebabkan oleh virus COVID-19. Mulai saat itu, dunia seakan berubah. Kemudian diterapkan dengan sistem new normal. Semua orang berpergian harus memakai masker, harus mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh besar kepada dunia pendidikan. Adaptasi perubahan kebiasaan baru menjadi kata yang paling sering diucapkan pada saat itu. Hal ini tidak lain dikarenakan wabah virus corona yang menjadi momok yang menakutkan bagi sejagat raya. Membuat dan memaksa semua orang harus berani untuk menyesuaikan diri dan hidup berdampingan dengan wabah penyakit virus corona. Kemudian muncul kebijakan yang bisa disebut PSBB, kemudian ada PPKM. Kebijakan tersebut diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Karena kesehatan dan keselamatan warga tetap diutamakan. Namun sektor-sektor lain perlahan mulai dilonggarkan, termasuk perekonomian dan sektor pendidikan. Sektor pendidikan secara bertahap juga dilakukan proses transisi antara membuka sebagian dan melakukan model pembelajaran tatap muka di kelas. Kebijakan tersebut diterapkan pada daerah-daerah yang berada pada zona hijau. Adanya wabah virus corona ini menghambat kegiatan belajar mengajar yang biasanya berlangsung secara tatap muka. Namun, di era new normal kita harus dan wajib beradaptasi demi berlangsungnya pendidikan di Indonesia. Sistem pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh, dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. Namun begitu, ada tantangan besar dalam pelaksanaan model pembelajaran jarak jauh. Salah satunya, sivitas akademika belum terbiasa menggunakan sistem pembelajaran secara online. Tidak hanya dosen dan guru saja yang harus beradaptasi dalam pembelajaran online ini, namun peserta didik juga harus beradaptasi, bahkan orang tua juga harus beradaptasi. Kita sebagai dosen, sebagai PNS, harus mampu beradaptasi seiring dengan perubahan lingkungan. Budaya adaptif harus diterapkan, di mana ASN harus memiliki kemampuan menerima perubahan.